Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Dokter Kolektor bersama saya Dr. Aldo. Pada episode kali ini saya akan mereview Decepticon. Ini dari film Transformer yang kedua, Revenge of the Fallen, dan adalah salah satu dari tim penyusun robot yang super gede, yaitu Devastator. Kalau untuk action figure Devastator itu nanti akan tersusun dari 8 part robot kecil-kecil ya, kepala ya, tangan, kaki. Pokoknya total ada 8. Nah, ini part yang pertama. Langsung aja kita unboxing. Ini brown boxnya dengan kode MT01. Nah, untuk teman-teman yang mau memiliki seri Devastator, ya baiknya membeli dari satu merek yang sama ya. Nah, ini saya ya secara berburu kualitas sultan harga teman, jadi ini ngambilnya dari third party ya, dari merek Mechanical Team. Dan punya usut ternyata Mechanical Team ini kayaknya masih mirip-mirip sama atau ganti nama ya dari BMB atau Aoyi nih ya, yang memang sudah biasa saya miliki juga figur-figurnya ya. Artwork bagian depan box hitamnya ya, jadi ini ada figur robotnya dalam bentuk vehicle mode ya, ada tulisan Mechanical Alliance Diecast Transformation Mechanical Team MT01 dan diperuntukkan untuk usia 16 tahun ke atas ya, jadi memang bukan mainan anak-anak nih ya. Kalau nggak salah juga di adegan filmnya itu ada part yang dimana dari bagian depan sini nih orang tuanya Sam Witwicky itu dilempar keluar. Oke, ini bagian sampingnya, bagian belakangnya juga sama, bagian atas cuma tulisan Mechanical Team aja. Oke, langsung kita buka aja. Nah ya, ini sekilas produknya. Nggak banyak aksesoris. Nah cuman biasanya kan kalau third party kayak BMB, Aoyi, Weijiang itu kan jarang dapat base ya. Nah ini karena bentuk robotnya agak unik ya, supaya bisa berdiri kita dikasih base nih. Jarang-jarang kan beli third party dapat base ya. Oke, ini saya rapi-rapin dulu ya. Oke teman-teman, pertama ini base-nya ya, ini kebetulan udah saya pasang ya, dapat 2 tiang ya, langsung sistemnya colok aja. Ini juga bisa dinaik turunin. Terus ini ada artikulasi sedikit ya untuk memposisikan si rampage-nya ya. Base-nya sendiri plastik, ada ukiran-ukiran apa nih ya, robot-robot begitu. Tapi ya lumayan banget lah. Biasanya selama ini third party tuh nggak pernah ada yang ngasih base ya. Cuman mungkin karena struktur robot rampage-nya ya nggak punya kaki ya, punyanya ekor ya, jadi harus dibantu pakai base kalau mau diposisiin berdiri. Aksesoris yang lain nggak dapet ya, manual book juga saya nggak dapet, tapi ternyata nggak dapet karena transformnya gampang banget ya, dan saya pun jarang-jarang bikin tutorial transform, tapi untuk video ini nanti saya kasih tau aja cara untuk transform yang gampang banget, nggak nyampe 5 menit juga jadi itu ya vehicle mode-nya. Ini untuk figurnya langsung saja sudah siap ya. Ini dia teman-teman, Rampage. Sangar ya. Wah, mantap banget nih. Oke, nah ini teman-teman kalau mau posisiin dia berdiri begini, ntar nih lengannya saya pinggirin dulu. Nah ini yang mesti tempat untuk nyoloknya ini. Ada bagian hitam agak segitiga siku-siku gitu ya. Nah itu tinggal diselipin ke base-nya saja. Nah di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau saya diselipin udah bisa berdiri deh. Nah, kayak gitu ya kurang lebih ya. Gahar juga ya. Wah, mantap nih. Langsung aja kita cek detailnya ya. Oke, bagian kepala kita lihat. Wih, detailnya sih cukup bagus lah ya. Ya memang BMB Aoyi untuk harga segitu detailnya ini cukup bagus ya. Makanya ini saya
tertarik untuk mengumpulkan yang seri dari mechanical team ini, karena nanti butuh banyak nih, 8 part ya. Kalau satu partnya mahal banget, kayaknya modelnya gede banget tuh ya nanti buat bikin Devastator ya. Oke, ini bisa kita lihat bengis banget mukanya ya. Terus mekanisme di dadanya tuh ada piston-piston ya. Nah, ini partnya nih ada beberapa yang diecast ya, yang bulat-bulat, termasuk yang di sini ya, ini diecast. Sisanya sih sebagian besar plastik memang ya, tapi ya harganya ya memang segitu sih ya, murah, masih di bawah 500.000. Kemudian ini, nah ini part-partnya yang bawah juga ya, ini bagian sirip ularnya, ekornya sampai ke bawah ya. Detailnya sih tetap cakep lah ya. Terus ini tangannya yang kayak capitan ya, mantap banget ya. Berikutnya langsung kita tes artikulasi ya. Ini kepalanya ya, ini bisa, lehernya nih bisa naik sampai segini, nunduk sih bisa sampai begini banget ya, kayak ular beneran ya. Terus kepalanya sendiri ini 360 derajat ya, mantap. Bisa tengadah, ini nunduk ya, bisa tengklek samping kanan, samping kiri ya. Oh, bisa begini ya, mantap lah untuk kepalanya ya. Lalu untuk bahunya ini ada kayak butterfly joint. Terus ini bisa 360 derajat juga. Terus ini bagian bicepsnya nih ya, ada artikulasi juga ya. Nah, ini untuk rodanya juga artikulasi ya, tuh bisa ke depan juga. Nah, jadi tergantung lah, ini kan mestinya loose gitu ya, nggak kaku gini, jadi dibikin beberapa artikulasi supaya diposekin untuk roda geriginya ya. Terus ini tangannya juga artikulasi, ini juga ya. Oke, lalu ke badan ya. Badan ini bisa nunduk sampai segini. Yang ini bisa muter dikit ya ternyata ya. Lumayan lah ya. Lalu untuk ekornya, wah ini sih artikulasinya mantap lah, bisa ditekuk sampai ke belakang ya. Oke, untuk perbandingan sama figur-figur yang lain ya, ini cukup tinggi ya kalau misalnya dijejerin ya. Nah, ini sama, sebentar, dijejerin sama Blackout nih teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya dipasang di stand tuh tingginya bisa sekitar 30 cm bahkan lebih sedikit ya dari si Rampage ini ya. Jadi cukup gede ya. Kayak ini memang ada versi upscale sedikit deh ya. Ini kalau dibandingin sama Megatron Rensora tuh ya, lebih tinggi dari 30 cm ya jatuhnya ya. Nah, terus kalau nggak salah nih Rampage kan juga pernah battle sama Bumblebee ya. Please stop. And I know what you need me. Because I know about the Matrix. Hey, look. Here's what you got right here. Nah, ini Bumblebee-nya kecil banget jatuhnya ya. Jadi kayak nggak same scale nih. Sebentar. Kalau Bumblebee-nya ditaruh dari bawah setinggi si Rampage-nya. Nah, si Bumblebee-nya tingginya kayaknya cuman berapa nih? Separuh dari si Rampage-nya ya. Jadi memang ini kayaknya versinya agak upscale sedikit. Oke, setelah ini saya akan tunjukkan tutorial cara transformnya ya, karena ternyata gampang sekali, nggak nyampe 5 menit ya. Habis itu langsung kita bahas detail vehicle alternate mode-nya. Transform and roll out.
Dia ya, mode truck mode-nya ya dari Rampage. Si truk apa nih, pengangkut pendorong pasir ya. Oke, langsung kita lihat detailnya ya, warnanya merah merona, ada tulisan caution ya. Ini sayangnya ininya nggak bisa gerak aja ya, jadi untuk pergerakan ini mengandalkan 3 roda ini nih ya. Tadi di video transformasi saya sedikit highlight ya, ini harus dipindahin sedikit supaya nongol ya, jadi supaya dia bisa bergulir ya. Kalau nggak nongol nih nggak bisa bergulir nih ya. Oke, ini bagian depannya ya. Nah ini bisa kebelah waktu itu ya, terus ngeluarin orang tuanya si Sam. Bagian atas ini sampai ada tombol ininya ya. Ini mekanisme pistonnya ya, cukup rapi dan detail ya. Meskipun memang sebagian besar bahannya plastik. Ya, figur ini sih memang tidak terlalu mahal ya, makanya saya juga ambil. Ini ada tulisan warning ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau beli figur ini dan tertarik untuk mengkoleksi part-part Devastator ya, mendingan dicicil sih ya. Kayak saya ini nyicil, kalau beli langsung sekaligus 8 tuh pasti biayanya lumayan berasa gitu ya. Jadi cicil dulu aja ya, bisa langsung kontak Transgadget ya. Kalau yang untuk MT-01 ini ready stock, untuk yang lain sih ya beberapa ada yang udah bisa di PO ya. Nanti langsung aja ke IG-nya Transgadget. Lalu untuk perbandingan ini sama Bumblebee ya, tapi beda velg ya. Oh ya, beda jauh ya. Ini sih kayaknya memang agak-agak versi upscale ya. Terus ini sama Jazz dan sama Starscream. Ya, sama Starscream sih masih kurang lebih cukup oke lah scale-nya ya. Oke deh, baik. Sekian gitu aja review dari Rampage part pertama dari Devastator ya. Untuk transformasi yang dia menjadi bagian Devastatornya nanti akan saya buat kalau semuanya sudah lengkap ya. Jadi nanti ada video khusus kita bangun si Devastator. Oke, semoga menghibur dan sampai jumpa di video Dokter Kolektor berikutnya. Enjoy the footage.